Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eka Melana Channel. Kali ini sebelum kalian menonton video ini sampai habis, tolong jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share supaya video ini lebih banyak bermanfaat. Terima kasih. Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki, di mana di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu organ reproduksi bagian luar, dan kemudian organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar itu berupa penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi bagian dalam itu berupa testis, epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar-kelenjar. Kelenjar-kelenjar itu terdapat kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini terdapat bagian-bagian organ reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Yang pertama kita akan mulai pada bagian penis. Penis ini adalah bagian terluar dari organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Kemudian skrotum. Skrotum adalah organ yang bentuknya seperti kantung, berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis. Nah, testis itu sendiri bentuknya seperti bulat telur, jumlahnya 2 buah atau sepasang, yang tersimpan dalam skrotum. Fungsi dari testis itu sendiri untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Berbicara tentang sperma, sperma itu merupakan sel tunggal yang terdiri atas kepala dan ekor, yang merupakan sel kelamin laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas, seperti tumbuhnya jakun, membesarnya suara, tumbuhnya kumis, dan sebagainya. Masa pubertas merupakan masa seseorang ketika mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Sperma yang diproduksi dalam testis selanjutnya keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Nah, fungsinya untuk menyimpan sperma sementara. Selanjutnya, sperma yang sudah matang keluar melalui vas deferens. Vas deferens ini adalah lanjutan dari epididymis. Ia berupa saluran panjang yang mengarah ke atas. Fungsinya untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, uretra sendiri ini merupakan saluran yang terdapat di dalam penis. Merupakan saluran akhir reproduksi yang berfungsi untuk keluarnya urin dan sperma. Adapun kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi yang akan mempunyai fungsi yaitu memproduksi getah atau cairan yang nantinya akan bercampur dengan air mani atau semen. Kelenjar reproduksi laki-laki ada 3, yaitu kelenjar vesicula seminalis, prostat, dan Cowper. Kelenjar reproduksi vesicula seminalis adalah bagian yang bentuknya seperti kantung kecil. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa, fruktosa, hormon prostaglandin, fosfor, potasium, dan protein pembekuan. Kemudian kelenjar prostat adalah bagian yang bentuknya seperti kue donat terletak di bawah kantung kemih. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Pada lansia sekitar umur lebih dari 50 tahun, seringkali terjadi pembesaran kelenjar prostat yang dinamakan benign prostatic hyperplasia (BPH). BPH ini menyebabkan saluran uretra menjadi kecil dan sulit untuk mengeluarkan urin, sehingga sulit untuk kencing dan kebanyakan dibantu menggunakan selang. BPH berbeda dengan kanker prostat. Kalau kanker prostat berkembang di luar kelenjar prostat, sedangkan BPH berkembang di dalam kelenjar prostat. Kelenjar Cowper adalah bagian yang bentuknya seperti kacang. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Demikianlah penjelasan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Beranjak ke struktur dan fungsi organ reproduksi wanita, terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama kita akan membahas tentang tuba Fallopi atau saluran telur, yang biasa kita sebut dengan oviduct.
Saluran telur ini berfungsi untuk menghubungkan ovum ke dalam rahim. Saluran ini terdapat sepasang atau 2 buah. Kemudian rahim atau uterus. Rahim atau uterus ini berfungsi sebagai tempat menampung sel telur yang telah dibuahi dan menjadi janin. Kemudian terdapat indung telur atau ovarium. Organ ini berfungsi sebagai tempat diproduksinya sel telur atau ovum. Kemudian terdapat leher rahim atau serviks. Organ ini berfungsi sebagai tempat diproduksinya lendir atau mukus. Nah, kemudian terdapat vagina. Vagina ini berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Kemudian yang terakhir terdapat vulva. Vulva di sini merupakan bagian terluar yang memiliki kelenjar minyak dan juga keringat. Setelah kita membahas tentang organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita, selanjutnya kita beranjak ke mekanisme pembentukan gamet. Mekanisme pembentukan gamet di sini terdapat dua, yaitu gamet jantan dan gamet betina, di mana pada gamet jantan dibentuk di dalam testis dan proses atau mekanismenya disebut spermatogenesis, sedangkan mekanisme pembentukan gamet pada betina dibentuk di dalam ovarium. Proses atau mekanismenya disebut dengan oogenesis. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Pembentukan sperma terjadi di tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok untuk tempat pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma seminiferus terjadi secara bertahap. Spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang membentuk spermatid yang bersifat haploid. Selanjutnya, akhirnya spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Setelah membahas tentang spermatogenesis, kita lanjut pada pembahasan mengenai oogenesis, yaitu mekanisme pembentukan sel kelamin wanita. Oogenesis itu merupakan pembentukan sel kelamin wanita berupa sel telur atau ovum yang terjadi pada organ ovarium. Satu sel telur yang matang dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi dari perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal telur di dalamnya, yang berkembang secara terus-menerus hingga menjadi folikel matang dan membelah membentuk oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 polosit. Polosit kemudian membelah secara meiosis tahap 2 menghasilkan 2 polosit. Disambung kemudian oosit sekunder membelah secara meiosis tahap 2 menghasilkan 1 ootit dan 1 polosit. 1 ootit tadi terus berdiferensiasi atau berkembang sehingga membentuk ovum. Sehingga akhir dari proses oogenesis ini menghasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 polosit yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur saja atau 1 sel ovum saja. Demikian materi pembelajaran yang saya sampaikan.
Sampai jumpa lagi untuk membahas materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tonton terus. Assalamualaikum.